Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Fahrur, Ketua MR Pekalongan. Kepada Al-Ustadz Muhammad Fahrur kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa kita nantikan segala nasihatnya, wabil khusus pada guru-guru kita. Hadir bersama kita Fadilatul Ustadz Ad-Da'ilallah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Hasan bin Umar Al-Mutahhar, dan juga Al-Ustadz Sidan Fikri, Al-Ustadz Muhammad Nakhrawi, Al-Ustadz Haji Lutfi Mutawali, dan juga Ketua RW 29 Bapak Sodikun, juga Ketua DKM Bapak Eko Novianto. Semoga beliau-beliau dipanjangkan usianya, amin, disehatkan badannya, amin, bermanfaat ilmunya, bermanfaat kehidupannya, serta diberi kesabaran, ketabahan di dalam membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini maupun yang streaming, semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak selesai dari acara ini, semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia apalagi hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa angkatna min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المبارك والشهر العظيم. Limpahan puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi, Maha Tunggal dan abadi, yang Maha menciptakan kehidupan dan kematian, yang Maha menciptakan siang dan malam, yang Maha menurunkan hujan dan terang, yang Maha menghadirkan hamba-hambanya untuk tersucikan, untuk termuliakan, untuk terampuni dosa-dosanya. Maka beruntung malam hari ini kita dipilih oleh Allah menjadi tamunya Allah, menjadi tamu rahmatnya Allah, tamu pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam-malam yang mulia kita berkumpul untuk merayakan hari lahirnya manusia yang paling suci, yang paling dimuliakan, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, alam semesta ini merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ibunda beliau Sayyidah Aminah, ketika Nabi SAW lahir, cahaya turun dari langit terang benderang seakan-akan
bintang-bintang ini akan berjatuhan di atas kepala Sayyidah Aminah, dan cahaya tersebut menembus sampai istana-istana Romawi. Sayyidah Aminah bisa melihat padahal jaraknya sangatlah jauh. Ini berkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alam semesta merayakan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ditandainya runtuhnya singgasana Kisra. 14 buah pintu besar di istana Kisra itu runtuh. Api sesembahan Kaisar Persia yang 1000 tahun tidak pernah memadam, saat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seketika itu juga padam. Patung-patung yang ada di Ka'bah yang jumlahnya 360 patung itu saling berjatuhan, bahkan terbalik, kakinya ada di atas, kepalanya di bawah. Ini bukanlah kejadian yang kebetulan saja, namun Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam seluruh alam semesta merayakan. Ini alam semesta. Lalu bagaimana dengan perayaan-perayaan seperti ini? Apakah ada manfaatnya buat kita? Pastinya ada. Tadi disebutkan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, dengan datangnya anugerah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah. Kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga gembira karena ditakdirkan oleh Allah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seluruh alam semesta sudah merayakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin, apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulitu fihi. Di hari itulah aku dilahirkan. Nabi tidak menjelaskan bagaimana keutamaan-keutamaannya di puasa di hari Senin. Pahalanya seperti ini, akan mendapatkan anugerah begini dari Allah, tidak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di hari itulah aku dilahirkan. Ini tandanya Nabi merayakannya dengan apa? Dengan berpuasa. Dan kita malam hari ini berkumpul juga merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat indah, yang wajahnya jika dilihat, jika dipandang bisa mengingatkannya. Bagi siapa yang melihatnya, dia akan mengingat Allah, akan semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Idza ra'ainaka raqat qulubina." Wahai Rasulullah, jika aku memandang wajahmu, maka bergetar sanubariku, semakin khusyuk kepada Allah. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berkata sahabat yang lainnya, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Ma ra'ayna mandaran a'jab min wajhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, belum pernah aku melihat suatu pemandangan yang lebih indah, yang lebih menakjubkan, melebihi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau dulu sebelum Nabi diutus ada Nabi Yusuf alaihi salam, maka dikisahkan di dalam Al-Quran bagaimana ketika Siti Sulaiha terjebak ya di dalam perbuatan yang tidak baik ya, berhasrat kepada Nabi Allah Yusuf dan dikata-katain oleh para wanita pada saat itu ya, ini seorang perempuan yang terhormat, kenapa sampai berbuat demikian kepada Sayyidina Yusuf? Maka bagaimana cara untuk beliau membuktikan ya, bahwa Sayyidina Yusuf ini memang sangat tampan? Maka beliau mengundang wanita-wanita di seputaran istana ya, dikumpulkan mereka, terus dikasih hidangan-hidangan yang enak-enak, juga dikasih buah, dikasih pisaunya juga di situ. Setelah sudah dikasih semua, maka Sayyidina Yusuf suruh keluar untuk lewat di depan para wanita itu. Apa dikatakan oleh mereka? Di Al-Quran disebutkan, falamma ra'ainahu wa akbarnahu wa qata'na aydiyahunna faqulna hasya lillah ma hadza basharan illa hadza in hadza illa malakun karim. Ketika para wanita itu melihat, menyaksikan Sayyidina Yusuf, mereka melihat dan takjub akan keelokan, ketampanan Sayyidina Yusuf alaihissalam, dan mereka itu tanpa terasa pisau yang ia pegang untuk ngiris-iris buah itu mengenai jari jemari mereka, berdarah-darah namun tidak terasa sakit. Mereka mengatakan, maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan Sayyidina Yusuf. Dan mereka berkata, sungguh ini bukanlah manusia tapi malaikat yang mulia. Ini Sayyidina Yusuf. Dikatakan oleh ulama, Allah subhanahu wa ta'ala ini menciptakan makhluk yang namanya ketampanan. Dan ternyata Nabi Allah Yusuf alaihissalam diberi ketampanan oleh Allah cuma 50%. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100% full tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata para ulama, di antaranya Al-Imam Qadiyah di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, seandainya Nabi Muhammad SAW dibuka hijabnya, maka manusia bukan akan memotong-motong jarinya tanpa terasa, namun mereka akan memotong-motong hatinya pun sampai tidak terasa, saking indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau mengatakan kebiasaan orang Arab pada saat itu, karena di Arab kan nggak kayak di sini, ya banyak pepohonan, sering mendung, ya. Jadi jarang terlihat itu namanya rembulan. Tapi di sana itu karena jarang pepohonan, padang pasir, ketika sempurna 15 tanggal 15 itu mereka kumpul di lapangan terbuka, karena di sana padang pasir, mereka untuk menikmati indahnya bulan purnama. Maka dikatakan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhyan fa alaihi humlatul khamra faja'altu ilaihi wa ilal qamar fa huwa indi ahsan minal qamar. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, pada suatu malam ya aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam
memakai jubah berwarna merah. Kemudian kata beliau, saya melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian saya melihat rembulan. Ternyata menurut beliau wajah Nabi ini lebih indah daripada rembulan. Ya. Bahkan rembulan itu malu ketika dijadikan dipuja-puja oleh orang, engkau indah, engkau sangat bagus ciptaan Allah. Iya. Ternyata ada yang lebih indah, yaitu wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitabnya, beliau mengatakan, kamulat mahasinuhu fahuwa ahda lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Beliau mengatakan sungguh indah kesempurnaan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sedikit saja cahaya dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditempelkan ke satu bulan, maka bulan itu tidak akan pernah mengalami gerhana. Karena bulan ini kadang redup, kadang terang, juga pernah mengalami gerhana. Ya. Kalau saja bulan itu dipercikan dari cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bulan itu tidak akan pernah gerhana dan akan purnama selama-lamanya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam hari ini. Lalu untungnya apa sih kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untungnya sangat banyak. Karena sebelum kita mengingat, sebelum kita cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah mencintai kita terlebih dahulu. Nabi Muhammad telah mengingat kita terlebih dahulu. Banyak kisah riwayat yang beliau begitu kangennya, rindunya kepada kita umatnya, sampai sahabat mengatakan, engkau rindu kepada kami ya Rasulullah? Bukan, aku merindukan umatku. Kalau engkau sahabatku, aku merindukan orang-orang yang beriman kepadaku setelah aku wafat. Siapa lagi kalau bukan kita yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selesai setelah wafat beliau, kita sudah dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan di suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha sedang bersama Nabi. Nabi sedang keadaan senang dilihatnya. Lalu Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Apa kata Nabi? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa assarat wa a'lanat. Wahai Allah, ampuni segala dosa Aisyah, dosa yang terdahulu maupun yang akan datang, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Lalu Nabi Aisyah sangat gembira, ya, berbinar-binar sehingga kepalanya ada ditempelkan di pangkuan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, ya Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku ini tadi? Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya sangat gembira. Bagaimana saya enggak gembira? Engkau seorang Nabi, engkau kekasih Allah, doamu pasti diterima oleh Allah. Dan saya sangat senang jika dosa-dosaku diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai Aisyah, bahwa inilah doaku yang aku panjatkan di setiap kali aku selesai sholat. Doa untuk siapa? Doa untuk umatnya, yaitu kita, umatnya Nabi SAW yang pertama kali beriman, hingga yaumul qiyamah mendapatkan keberkahan dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka patut kita bergembira, kita senang sudah mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita mau ngandelin amalan kita yang banyak kekurangan? Kita ngandelin doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Ini Nabi sekarang sudah wafat ini. Apakah masih bermanfaat buat kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong jelaskan bagaimana hidupmu bermanfaat untuk kami. Saya tahu karena aku bertemu dengan engkau, setiap ada permasalahan kami ajukan, engkau menyelesaikan permasalahannya. Kalau ada sesuatu yang bingung saya tanyakan, engkau menjawab. Lalu bagaimana matimu itu baik juga untuk kami? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah amalan dari umatku sebelum dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ku dapati amalannya itu baik, Allah bersyukur kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah. Namun jika amalannya tidak baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk hamba tersebut. Jadi malam hari ini kita laporan ini, malaikat melaporkan amalan kita, fulan bin fulan, ya Rasulullah, malam ini hadir perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Musolah Asy-Syariah. Itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul memujinya, muji kepada Allah. Alhamdulillah, fulan bin fulan menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jika didapati ternyata malam hari ini di luar sana ada orang yang kurang baik dalam amalannya, lapor sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat melaporkannya, Nabi memohonkan ampun untuk fulan bin fulan itu agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih manfaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum nanti saat di sakaratul maut, bagaimana manfaat Nabi saat di sakaratul maut? Tadi barusan kita dengarkan manfaatnya, memandang wajahnya Nabi Yusuf, orang mengiris-iris jarinya itu tidak berasa. Bagaimana kalau memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan di saat sakaratul maut, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, maka yang dikatakan pedihnya sakaratul maut itu seperti tebasan pedang. Lebih dari 300 tebasan pedang, rasanya seperti itu. Makanya dikatakan oleh ulama, kalau sudah melihat wajah Nabi Muhammad, jangankan yang diiris-iris tangannya, hatinya diiris-iris pun tidak akan berasa. Jadi sakaratul maut yang rasanya seperti tebasan pedang pun tidak akan mampu untuk merasakan sakitnya ketika saat itu kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai di situ, kita masuk ke dalam alam kubur ketika sudah ditinggal oleh para pengiring jenazah, orang-orang yang mengaku cinta kepada kita, kekasih kita, istri kita kah, anak kita kah, suami kita kah, orang tua kita kah, yang mereka mengaku cinta, satu pun tidak akan mau menemani kita di alam barzah. Saat itu datang malaikat Mungkar dan Nakir untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan pada
si jenazah ini yang dikubur. Salah satu pertanyaan yang tiga, beliau malaikat akan menanyakan, ma ilmuka fi hadar rajul, apa pendapatmu tentang orang ini. Malaikat akan menunjukkan gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam hari ini saja kita cinta kepada Nabi Muhammad, berkumpul di sini untuk merayakan kelahirannya, maka pasti kita akan mengenal ini nabiku, ini kekasihku, ini idolaku yang selama ini aku berselawat kepadanya, aku selalu hadir di dalam perayaan maulidnya. Maka engkau akan ditidurkan seperti sebagaimana malam pertama para pengantin itu. Tidak saja sampai di situ, nanti ketika di yaumul qiyamah semuanya sudah habis dunia ini, bumi diganti dengan lempengan-lempengan tembaga, lempengan, ya sudah bukan seperti ini lagi. Terus manusia dikumpulkan jadi satu dari zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga yaumul qiyamah, kumpul jadi satu, di mana langit, matahari diturunkan satu jengkal di atas kepala, yang paling bawah tenggelam dengan keringatnya, yang atas tersengat dengan panasnya matahari, dan itu bukan sebentar, bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun untuk menunggunya. Orang-orang yang tersiksa mengatakan, wahai Allah, cepatlah perkumpulan ini di padang mahsyar itu. Tidak apa-apa jika saya masuk neraka pun, saking saat itunya, saking sulitnya. Padahal di neraka lebih dan lebih lagi. Maka semuanya bingung. Mereka pergi ke Nabi Adam alaihissalam, ingin minta perlindungan, ingin minta pertolongan. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi nafsi. Idhabu ila Ibrahim, coba pergi kepada Nabi Ibrahim. Jawabannya sama, nafsi-nafsi. Coba pergi kepada Nabi Nuh, sama jawabannya. Ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, semuanya bilang nafsi-nafsi. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yang berani mengucapkan analaha, analaha, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat beruntung punya Nabi yang sangat tinggi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula, akan menunjukkan siapa sebenarnya Nabi Muhammad ini. Di sidang akbar tidak ada orang yang berani mengangkat kepala, nggak ada yang bertanggung jawab, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tidak terkecuali yang hadir di sini malam hari ini beritanya akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan dijamin syafaatnya di dunia, di barzah, di mahsyar, di syirat, hingga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hakadha mini, karena masih ada guru kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.